Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Edi Herdiana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membawa satu buah kabar dari Kitabullah. Namun sebelumnya saya ingin sedikit bercerita. Ini menurut pengalaman saya. Mungkin kawan-kawan pun pernah mengalaminya. Ketika kita berada di sebuah tabligh atau di sebuah acara hajatan, atau di mana saja ketika kita bisa jadi berada di warung atau di tempat pusat-pusat perbelanjaan, kita pernah mendengar ada orang-orang yang memutar orang yang sedang membaca Quran. Bahkan saya pernah melihat ada seorang dai atau kiai, apabila dia sedang berceramah, lalu dia membacakan satu atau dua ayat dari Kitabullah. Begitu dia selesai membaca ayat Quran itu, mereka menyuruh para jemaah untuk menjawabnya dengan ucapan Allah. Mungkin kawan-kawan pun pernah mengalami hal seperti itu. Atau ketika kita berada di acara sebuah hajatan, pesta, ada orang yang membacakan Quran. Sementara di situ banyak kegiatan atau banyak orang-orang, ketika Quran dibaca itu, dia itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, apakah hal seperti itu benar menurut Allah ataukah salah? Mari kita lihat atau kita periksa ke dalam buku panduan orang-orang Islam. Untuk memeriksa perbuatan seperti itu, mari saya akan bacakan satu buah ayat dari Kitabullah. Dan ayat itu mari kita pikirkan bersama-sama. Baik itu oleh saya, oleh Anda yang mendengarkan, lalu kita berserah diri kepada Allah. Apakah yang Allah maksud dengan ayat ini? Ayat ini saya ambil dari surah Al-A'raf ayat 204. Surah Al-A'raf ayat 204 itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat itu memiliki arti seperti ini. Apabila dibacakan orang Quran, hendaklah kamu dengarkan dan diam. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204 itu ditulis seperti itu. Lalu, mari kita pikirkan makna dari ayat tersebut.
Kawan-kawan, sekarang Anda lihat. Tadi dari cerita di awal saya mengatakan ada seorang dai atau ada seorang mubalik, baik itu mubalik yang sudah terkenal ataupun mubalik yang belum terkenal. Ketika dia membaca satu buah ayat dari Quran, lalu dia menyuruh para jamaah untuk menjawabnya dengan ucapan Allah. Menurut ayat yang tadi saya baca, bahwa Allah menyuruh kita untuk mendengarkan dan diam. Lalu, kenapa kalau Allah menyuruh diam, kenapa orang itu menyuruh orang lain untuk berbicara? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pada satu buah acara pesta, selalu ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara ketika pesta itu berjalan, banyak orang yang kesana kemari sedang melakukan aktivitas yang dia mau. Lalu ada orang membaca Quran, tapi mereka tetap melakukan aktivitas. Itu ada dua kemungkinan. Mungkin orang yang melakukan aktivitas itu belum tahu bahwa ada ayat yang menyuruh kita itu mendengarkan dan diam. Sementara yang membacanya pun mungkin belum tahu, walaupun sering dibaca, akan tetapi makna dari bacaan yang dibacanya itu tidak dipahami, karenanya dia terus membaca. Baiklah kawan-kawan, apalagi yang mirisnya, ketika pada suatu saat ada orang menyetel atau membunyikan bacaan Quran kepada penyambung suara sehingga suaranya kemana-mana, sementara posisi ketika itu ada orang yang naik kendaraan, ada orang yang berjalan, ada orang yang sedang makan. Apabila semua orang itu taat, maka semua orang akan berhenti dan diam. Karena itu kawan-kawan, kita itu janganlah tertipu seolah-olah kita itu berbuat kebaikan, padahal yang sesungguhnya kita itu berbuat kesalahan yang bertumpang tindih. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya sampaikan dari surah Al-A'raf ayat 204 ini. Mudah-mudahan baik itu Anda, saya, atau siapapun yang melihat video ini, mari mari kita sama-sama bertafakur. Apabila Allah telah memberikan pengetahuannya kepada hati siapa saja, maka cepat-cepatlah untuk berubah. Baiklah kawan-kawan, mungkin pada kesempatan video kali ini itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan mudah oleh kawan-kawan semua, dan masalah yang mengajarkannya biarlah Allah yang menghembuskan kepada hati siapa saja orang yang ingin belajar.
sebelum saya tutup, saya hanya ingin mengingatkan, ingatlah tentang ayat-ayat bid'ah, yaitu ayat-ayat tentang apabila kita merubah sesuatu yang telah ditetapkan Allah, maka itu termasuk kepada bid'ah. Lalu, selain dari itu, kita pun harus ingat ayat surat Al-Baqarah ayat 99 yang menjelaskan tentang kefasikan. Barang siapa yang tidak mau menundukkan hatinya kepada ayat-ayat Allah, itulah orang fasik. Baiklah kawan-kawan, mungkin untuk pertemuan kita kali ini, sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang bisa menyinggung perasaan kawan-kawan semua. Saya mohon maaf. Untuk akhirul kalam, Istaghfirullahu li walakum.